Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Fallen Reaper ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Blackscythe berhasil mengalahkan Orc Warrior di ronde kelima, salah satu mid boss yang menjadi syarat reward subquest Rune of Balance, setelah menyelamatkan Cho Yong-ho dan kawan-kawan sebelumnya. Selain dapetin tambahan experience dan gold yang lumayan, Blackscythe juga dapetin Ring Pommel Sword, Orc's Heart, Low Grade Blue Magic Crystal, dan yang terpenting Balance Stone, satu dari 4 sebagai progress subquest. Khusus Ring Pommel Sword, meski attack-nya lebih tinggi dari sabit yang Ryumin gunakan, dia berniat mau menjualnya aja. Sedangkan Orc's Heart bisa dia gunakan untuk bahan craft item unik. Setelahnya Blackscythe mau segera pamit dari Cho Yong-ho untuk lanjutin hunting. Dengan sengaja Blackscythe nggak cerita detail terkait mid boss sebagai syarat penyelesaian quest. Tapi karena rekan Cho Yong-ho yang bernama Mangi terluka sangat parah, Blackscythe pun mengobatinya dengan emergency first aid dan bilang kalau skill tersebut bisa dibeli di shop seharga 20.000 gold. Meski mendapatkan banyak hadiah dari party Cho Yong-ho karena udah selamatin Mangi, bagi Ryumin yang terpenting Cho Yong-ho si Mercenary King punya hutang budi dan melihatnya sebagai rekan sekarang. Sebuah keuntungan berharga dari investasi skill yang gak seberapa, dan akhirnya mereka pun berpisah menjalankan misi masing-masing. Sekarang kita pindah ke Julie, yang saat ini terlihat gelisah sendirian di dalam hutan. Karena setelah berjalan 1 jam, belum ada satu orc pun yang dia bantai. Sebenarnya Julie mendapat wanti-wanti dari Ryumin sebelumnya, saat masih di restoran tradisional. Kalau mengalahkan 300 orc akan sulit, karena selain mereka selalu dalam grup, tubuh mereka pun lumayan tangguh. Makanya Ryumin bilang ke Julie waktu itu, jangan pergi bantai orc sendirian. Pergi temukan Blackscythe secepat mungkin setelah zona digabungkan. Kalau kamu nggak bisa menemukannya, tunggu 1 jam sebelum melakukan apapun, tegas Ryumin waktu itu. Masalahnya saat Blackscythe membantai para kepala perwakilan zona, sebelum ronde kelima dimulai dengan sadis, Julie sangat shock sampai ketakutan parah melihatnya. Alhasil dia pun kehilangan jejak Blackscythe, dan sekarang kebingungan gimana cara menemukannya. Takut nggak bisa menemukan Blackscythe sampai ronde kelima berakhir. Akhirnya Julie putuskan untuk pergi mencari, nggak seperti yang Ryumin ingatkan sebelumnya. Dalam perjalanan mencari Blackscythe dengan mengikuti arahnya pergi sebelumnya, Julie pun menemukan sebuah desa orc. Takut pergi ke sana sendirian, Julie pun ingin memantau situasi dari kejauhan. Tapi tiba-tiba, dia tersentak dan segera teriak kaget karena muncul sesosok orc di belakangnya. Dengan terpaksa Julie mengaktifkan skill blast untuk ningkatin stat sendiri sebanyak 50%. Dan berhubung dia udah tahu dari Ryumin kalau kelemahan utama orc ada di lehernya, meski awalnya sempat kewalahan mengincarnya, tapi berkat skill blast, Julie mampu melepaskan tusukan pedang ganas bertubi-tubi dalam kecepatan tinggi yang melubangi leher orc di beberapa titik, hingga si monster tewas terjerembab ke atas tanah. Baru aja Julie merasa bangga dan senang bisa mengalahkan orc dalam pertarungan one-on-one. Tiba-tiba Blackscythe muncul di belakangnya, yang membuat Julie kaget nggak percaya. Blackscythe sengaja pura-pura nggak kenal dengan Julie agar dia nggak curiga. Dan Julie pun memberikan buff blessing pada Blackscythe agar Blackscythe bersedia menerimanya sebagai party. Blackscythe pun mengikuti irama permintaan Julie secara natural, dan dia bilang akan membantu Julie menyelesaikan main quest. Berhubung baru bisa menghabisi satu orc setelah 90 menit ronde kelima dimulai. Gak berselang lama, selagi dalam perjalanan mencari orc bersama-sama, tiba-tiba muncul 3 orc sekaligus yang membuat Julie lumayan panik. Sesuai janji, Blackscythe memotong dengan sadis semua anggota tubuh orc sampai mereka nggak bisa gerak, yang tentu aja membuat Julie terdiam ngeri. Tapi setelahnya, Julie bisa menghabisi mereka dengan gampang. Julie nggak menyangka Blackscythe yang level tinggi bisa melemahkan para orc dengan begitu mudah, sehingga dia pun mampu membantai 52 orc dalam 30 menit berkat bantuan Blackscythe. Tapi jujur Blackscythe kecewa dengan laju mengalahkan orc di angka tersebut. Rasanya seperti buang-buang waktu baginya. Masalahnya dia nggak bisa mengajak Julie hunting ke desa orc, karena kalau jumlah orc yang menyerang lebih dari 50, dia pun nggak bisa melindungi Julie dengan aman. Karena itu, Blackscythe berencana harus menemukan orc shaman. Blackscythe pun cerita ke Julie untuk segera menemukan orc shaman agar main quest Julie kelar lebih cepat. Karena orc shaman bisa men-summon para orc, sehingga mereka nggak perlu repot mencari monster tersebut ke sana kemari. Berhubung Julie penasaran kok bisa Blackscythe tahu tentang orc shaman, padahal ini baru pertama kali, dia pun menjawab,
Aku bertarung dengan seekor orc shaman sebelum bertemu denganmu. Karena itu aku tahu di mana lokasinya. Kamu nggak perlu khawatir. Aku akan melakukannya seaman mungkin untukmu. Kata Blackstyle melangkah pergi duluan, yang membuat Julie terdiam sesaat sekaligus tersenyum. Karena nggak menyangka, sosok Blackstyle kelihatan lebih baik daripada penampilan seramnya. Sekejap kemudian, mereka pun tiba di desa kecil orc di mana orc shaman berada. Memang desa tersebut lebih kecil dari rata-rata desa orc, tapi keberadaan orc shaman yang mampu mensummon beberapa orc sekaligus membuat mereka agak sulit dikalahkan. Bahkan bisa dibilang, ini adalah jebakan untuk para player, persis seperti di masa-masa regresi Ryumin sebelumnya. Kalau pergi ke belakang desa, akan ditemukan tumpukan menggunung mayat player yang disembunyikan orc shaman. Itu aja udah menjadi bukti kalau orc shaman lebih cerdas dan licik dari orc biasa, sekaligus pengecut yang gak berani berhadapan secara langsung. Sebegitu sepinya desa kecil itu menurut Julie, saat mereka udah masuk ke dalam, Blackstyle pun jelasin kalau rumah-rumah yang ada di sini hanya sebagai penyamaran untuk memancing player mendekat. Tapi faktanya, cuma ada seekor orc shaman di desa ini, persis di rumah yang paling besar. Blackstyle bilang, cara kerja perangkapnya cukup sederhana. Saat ada player yang masuk ke dalam dan mengenai titik pemicu, orc shaman akan memanggil gerombolan orc untuk menyergap player itu. Biasanya dia akan memanggil 10-20 orc sekaligus. Saat kau terkepung, udah nggak ada jalan untuk kabur, kata Blackstyle yang membuat Julie bingung dan heran apa yang harus mereka lakukan. Sambil jelasin lebih lanjut, Blackstyle pun mendekat dan berbisik ke telinga Julie yang membuatnya tersentak sekaligus tersipu malu. Setelah mendengarnya dengan detil, Julie malah bersikeras agar dia yang masuk ke rumah orc shaman karena dia nggak mau terus-terusan jadi beban bagi Blackstyle, kayak anak burung yang selalu disuapin makan tiap waktu. Setibanya Julie di dalam rumah, setelah berjalan menyusuri lorong kosong untuk sesaat, akhirnya dia pun menemukan karpet merah di lantai, titik pemicu yang disebutkan Blackstyle sebelumnya. Julie pun mencoba mengingat kembali ucapan Blackstyle barusan, kalau kau mengikuti lorong masuk, nanti akan ada area dengan karpet merah. Saat kau menginjaknya, dia akan langsung memanggil gerombolan orc untuk menghadang jalan keluar. Injak tepi karpet itu dan langsung lari keluar. Saat orc shaman sadar jika mangsanya berusaha kabur, kemungkinan dia akan mengirim beberapa orc pengintai. Saat itulah kita harus menghabisi mereka. Penjelasan Blackstyle kedengaran sederhana, tapi Julie tetap aja tegang berkeringat dingin. Baru aja Julie mendekatkan kakinya ke karpet merah, tiba-tiba sosok orc shaman yang duduk di kursi ujung ruangan mengaktifkan skill summon yang bersinar terang seisi ruangan. Spontan Julie langsung kabur secepat mungkin keluar rumah, dan dalam sekejap, segerombolan orc pengintai ikut keluar rumah untuk mencari mereka. Selagi para orc masih kebingungan mencari mangsa, karena Blackstyle sengaja mengajak Julie sembunyi di tempat yang aman. Tanpa ragu Blackstyle muncul mendadak di atas para monster untuk melancarkan tebasan sabit ganas bertubi-tubi yang memotong habis semua tangan dan kaki para orc. Setelahnya Julie pun keluar dari persembunyian untuk membantai para orc yang gak berdaya. Berhubung orc shaman punya ingatan yang lemah dari info Blackstyle, Julie dan Blackstyle pun mengulang lagi proses yang sama beberapa kali, hingga Julie berhasil membantai 300 orc dengan mudah dalam waktu 1 jam. Betapa senangnya Julie mendapat bantuan luar biasa seperti ini, dan dia pun naik level dengan cepat sampai ke level 19. Blackstyle yang tahu kalau skill buff eksklusif level 20 dari Julie akan memperkuatnya untuk mencatatkan rekor melawan bos terakhir. Dia pun bilang ke Julie akan membantunya hunting sampai beneran naik ke level 20. Julie yang mendengarnya tersipu malu dan menyampaikan terima kasih. Tapi tiba-tiba muncul segerombolan player yang sedang hunting orc ke desa tersebut. Selain terpukau dengan kemampuan Blackstyle yang membantai para orc di desa, mereka juga seperti mengganggu Julie karena mengira Blackstyle menyukai perempuan itu. Kesal ngelihat ulah mereka, Blackstyle sampai menghardik bahkan harus melukai dahi salah satu player agar mereka segera cabut dari desa tersebut. Tapi nyatanya, mereka cuma sembunyi di dekat desa karena penasaran pengen lihat gimana Blackstyle menghabisi para orc. Meski Blackstyle tahu dan kesal mereka ngintip, sebab bisa aja mereka mencuri kill boss darinya. Makanya Blackstyle pun berniat untuk segera menghabisi bos, sekaligus dapatin reward. Tapi tentu aja setelah Julie naik ke level 20. Seiring Blackstyle dan Julie hunting dengan metode yang sama, yakni memancing para orc yang disummon oleh orc shaman. Para player yang mengintip sangat terpukau dengan kemampuan Blackstyle yang begitu gampang menundukkan beberapa orc sekaligus. Tapi mereka langsung iri pada Julie karena Blackstyle meng-carry-nya untuk dapetin kill dan experience dengan mudah. Mereka pun tambah iri lagi begitu tahu monster orc terus-terusan muncul di dalam rumah, sehingga Julie bisa terus-terusan dapat kill tanpa harus pindah lokasi. Sadar gak akan sanggup melawan Blackstyle kalau mencuri poin kill dan mengganggunya, para player pun berencana menunggu sampai Blackstyle pergi sebelum menjadikan desa kecil tersebut tempat farming monster orc untuk mereka. Setelah beberapa putaran monster orc, akhirnya Julie pun mencapai level 20.
Berkat itu, skill Blast Julie naik dari 50% kenaikan stat menjadi 60%. Selain itu dia juga mendapat skill buff baru, yaitu Swift, yang ketika diterapkan pada Blackside, menaikkan attack dan movement speednya sebanyak 60%, berlaku selama 30 menit. Berhubung urusan leveling udah selesai, maka Blackside pun bilang ke Julie kalau dia akan segera mengakhiri Orc Shaman. Sedangkan Julie, dia minta agar gak mengganggu pertarungannya. Tahu para player masih mengintip dan menggosipkan mereka di luar desa, Blackside pun berniat akan menghukum mereka dengan cara yang gak disangka-sangka. Sekejap kemudian, Blackside keluar dari rumah Orc Shaman dan terlihat kabur dari kejaran para Orc yang membuat Julie dan para player keheranan. Tapi setelahnya Orc Shaman ikutan mengejar keluar rumah dan dia pun mengaktifkan skill untuk mensummon beberapa tambahan Orc. Sehingga para player akhirnya tahu kalau jumlah Orc yang gak habis-habis dari tadi karena memang selalu disummon oleh boss Orc tersebut. Ngelihat Blackside sibuk melawan monster Orc yang disummon, para player pun berniat untuk menghabisi boss Orc yang kelihatannya lebih gampang untuk mereka kalahkan. Begitu para player mengendap-endap mendekati Orc Shaman, seketika Julie pun panik kalau mereka akan mencuri kill boss dari Blackside. Apalagi Julie udah tahu kalau Blackside perlu mengincar kill boss demi mendapatkan Balance Stone sebagai syarat penyelesaian subquest. Di saat Julie mencoba menghentikan mereka yang udah berhasil berdiri tepat di belakang Orc Shaman, tiba-tiba Blackside mengaktifkan skill Night of Death. Seketika suasana di dalam desa menjadi gelap pekat yang membuat semua orang di sana langsung shock terkaget-kaget. Berhubung ada satu player yang bersuara, "Apa yang terjadi di sini?" Spontan Orc Shaman menyadari keberadaan mereka dan tanpa ampun mengaktifkan skill Summon Orc untuk menyergap mereka yang mencoba kabur dari desa. Dalam sekejap, para player tersebut tewas terbantai mengenaskan dengan darah berceceran kemana-mana. Blackside sendiri mengkonfirmasi dugaannya kalau para player tersebut akan mencuri kill boss darinya. Dia sama sekali gak peduli mereka semua mati. Toh mereka cuma buang-buang waktu mengganggunya, yang otomatis gak akan menyelesaikan quest utama tepat waktu. Itu artinya mereka akan tetap mati juga. Setelahnya Blackside berjalan mendekati Orc Shaman yang membuat si boss monster kaget ketakutan terhadap para Orc yang menghalanginya. Tanpa ampun, Blackside menebaskan sabitnya secara sadis bertubi-tubi secepat kilat yang mencincang habis para Orc sampai gak bersisa. Dengan buff Blast, Swift, serta tambahan 50% speed boost dari efek Rune of the Grim Reaper, kecepatan serangan Blackside benar-benar gak ada yang bisa menandingi. Dengan semua tambahan buff kecepatan itu, tanpa ampun, Blackside menerjang dengan kecepatan gila, menebas leher Orc Shaman dengan serangan fatal, hingga membuatnya tewas mengenaskan dalam sekejap, tanpa bisa bereaksi sedikit pun. Dengan kematian Orc Shaman, Blackside pun naik ke level 33, serta mendapat beberapa item dropan, mulai dari Orb of Eternal Rest, Mysterious Wooden Totem, Low Grade Blue Magic Crystal, serta Balance Stone yang kedua. Terkait Orb of Eternal Rest, kalung epic tersebut memberikan 1 stack setiap kali monster terbunuh. Durability berkurang sebanyak 1 per stack, dan setiap 100 stack berubah menjadi 1 start point. Memang durability-nya cuma terbatas 1000, tapi dengan Rune of Durability yang bisa didapatkan saat ronde ke-8, serta bantuan dari player dengan kelas Blacksmith, durability tersebut bisa dipulihkan kembali. Otomatis, cheat code penambahan stat tanpa batas bisa terjadi. Berhubung Julie kebingungan dan memanggil-manggil Blackside ada di mana akibat efek dari Rune of the Grim Reaper, dengan sengaja Blackside mengaktifkan skill Erase Traces untuk menghilangkan semua jejak mayat player yang tewas oleh Orc sebelumnya. Barulah kemudian Blackside meng-cancel skill Night of Death sehingga langit kembali normal dan Julie bisa menemukannya. Dengan sengaja Blackside membiarkan Julie kebingungan kemana perginya para player yang mencoba mencuri kill boss dan teriak histeris tadi. Karena sepertinya Blackside alias Ryumin gak mau Julie terus-terusan ngelihat mayat para player sampai trauma. Dan setelahnya, Blackside pun mengajak Julie untuk hunting boss berikutnya. Gak berselang lama, terlihat Blackside udah membantai para Orc pemanah di desa dan kini sedang berhadapan dengan boss Orc-nya. Berkat semua buff dari Julie, dengan gampang Blackside menghindari semua tembakan panah si bos dan mencincang lengan panahnya, sebelum akhirnya menghabisinya tanpa ampun dengan tebasan fatal yang membelah perut si bos Orc. Dengan kematian si bos yang bernama Orc Archer, selain experience dan gold, Blackside mendapatkan dropan Agile Archer's Boots, Rusty Arrowhead, Low Grade Green Magic Crystal, serta Balance Stone yang ketiga. Berhubung Agile Archer's Boots statnya lebih bagus dari sepatunya yang sekarang, Blackside pun langsung ganti sepatu. Tapi sebelum itu, dia gabungkan dulu dengan Green Magic Crystal yang baru didapat untuk mendapatkan tambahan plus 4 agility. Dengan kematian 3 mid boss, maka sekarang hanya tersisa final boss, yaitu High Orc.
Beda dengan para mid-boss, melawan High Orc ada batasan waktu. Karena itu, Blacksai harus menghabisinya secepat mungkin. Semakin cepat, semakin banyak reward yang diterima. Selama regresi berkali-kali sebelumnya, rekor tercepat Blacksai menghabisi High Orc adalah 43 detik. Tapi dengan buff dari Julie, Blacksai yakin bisa mencetak rekor yang jauh lebih cepat lagi. Sebisa mungkin Blacksai ingin level up maksimal dalam batasan waktu ronde kelima, serta menggunakan Orb of Eternal Rest untuk menaikkan statnya. Waktu pun terus berjalan, hingga ronde kelima tersisa 30 menit lagi. Saat ini Blacksai sudah mencapai level 39, serta mendapat tambahan poin stat sebanyak plus 9 dari kalung Orb of Eternal Rest, dengan menyisakan durability kalung sebanyak 1 poin. Berhubung hunting maksimal udah dilakukan, Blacksai pun pamit berpisah dengan Julie, karena dia harus segera menghabisi final boss. Sadar dirinya cuma menjadi penghalang, Julie pun memberikan Blacksai full buff-nya sekali lagi sebelum berpisah, serta kristal biru yang terpaksa Blacksai terima untuk menenangkan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih atas hadiahnya, Blacksai pun melangkah pergi sambil bilang, "Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali," kata Blacksai yang membuat Julie terdiam. Takut dirinya makin jatuh hati pada Blacksai, tanpa pernah tahu kalau Blacksai dan Ryumin adalah orang yang sama. Dengan menggunakan skill pencari jejak, Blacksai berhasil melacak lokasi High Orc, dan dia senang belum ada player yang berhasil menghabisinya. Sama persis seperti regresi-regresi sebelumnya. Nyatanya dari 4 boss monster yang ada di ronde kelima, High Orc jauh lebih kuat dibandingkan 3 mid boss yang lain. Bahkan ratusan player level 20 menyerangnya sekaligus, belum pasti bisa mengalahkannya. Apalagi kalau cuma player rata-rata. Begitu jarak tersisa 160 meter lagi, dan Blacksai melihat monster orc raksasa lagi mencengkram erat seorang player archer hingga sekarat parah. Blacksai pun seketika shock melihatnya. Apakah yang terjadi sebenarnya? Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur Fallen Reaper kemungkinan akhir Juni setelah update beberapa chapter komik dari pengarangnya. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park, dan stay update.